sebenarnya Chevalier ini memang punya bakat lah untuk menjadi kiper modern yang lebih terlibat dalam membangun serangan dari belakang. Itu yang diinginkan sama Luis Enrique dan akhirnya dia ganti Donnarumma. Ya guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Kali ini gue mau ngebahas profil dari Lucas Chevalier. Ini kiper yang dipilih sama Luis Enrique, manajer dari Paris Saint-Germain, untuk menggantikan posisinya Gianluigi Donnarumma. Gianluigi Donnarumma yang udah begitu berjasa buat PSG, meraih treble winner, melakukan save-save penting, bahkan ya PSG bisa sampai ke final Piala Dunia antar klub juga karena ada performa dari Donnarumma juga ya. Tapi meskipun udah sejago itu, udah berkontribusi segitu banyaknya, rupanya Luis Enrique kepengen kiper dengan karakter yang berbeda, katanya sih gitu. Dan dia milih Lucas Chevalier. Didatangkan dari Lille dengan harga 40 juta euro. Nah, kita coba telah sedikit ya. Sebenarnya Lucas Chevalier ini siapa dan sehebat apa sih dia sampai akhirnya bisa dipilih sama Luis Enrique menggantikan Gianluigi Donnarumma sebagai kiper nomor 1 Paris Saint-Germain mulai musim 2025-2026. Oke, Chevalier itu jebolan Akademi Lille. Ya, dia jebolan Akademi Lille, dia gabung sama Lille itu dari tahun 2018 ya. Dia mulai main di tim U19 dan performanya udah kelihatan dari sana. Dia mencetak 7 clean sheet dan kebobolan 21 gol dalam 19 pertandingan National 2 Group D. Ya, ini Liga Junior ya, untuk level junior di Prancis. Terus performanya berlanjut ya di musim 2019-2020 dengan catatan 5 clean sheet, 19 kebobolan dalam 17 pertandingan. Nah, Chevalier itu sebenarnya termasuk dalam skuad Lille yang juara Ligue 1 2020-2021. Tapi dia nggak main sama sekali. Nah, setelah Lille juara Ligue 1, Chevalier itu dipinjemin ke Valenciennes. Dia dipinjemin ke Valenciennes 2021-2022 dan berhasil mencatat 9 nirbobol atau 9 clean sheet, 35 kebobolan dalam 30 pertandingan Ligue 2 ya. Jadi performanya cukup oke lah, dia main reguler sih di situ. Nah, cuma begitu dia balik ke Lille musim 2022-2023, awalnya dia itu bukan kiper utama pada saat itu. Karena kiper utamanya itu masih dipegang sama Leo Jardim. Dan kiper cadangannya itu namanya Adam Jakubek. Tapi ya mungkin performa Leo Jardim sama Adam Jakubek ini kurang menjanjikan. Akhirnya dipanggil lah Chevalier untuk main jadi kiper nomor 1 Lille. Debut Lucas Chevalier bareng sama tim utama Lille sebenarnya nggak berakhir bagus. Karena Lille pada saat itu kalah 1-2 lawan Olympique Marseille pada 10 September 2022. Tapi meskipun Lille kalah dan kebobolan 2 gol Chevalier ini, rupanya pelatih Lille pada saat itu kalau nggak salah Paulo Fonseca itu suka sama gaya permainannya Chevalier. Akhirnya posisi Leo Jardim sebagai kiper utama tuh digeser, Chevalier menjadi kiper nomor 1-nya Lille dan posisinya sejak itu nggak tergantikan. Ya, jadi sejak laga debutnya itu, Chevalier langsung bisa main dalam 32 pertandingan Ligue 1 dengan catatan 10 clean sheet dan 31 kebobolan. Nah, performanya tuh makin meroketnya di musim 2023-2024 di mana dia sukses mencatat 15 clean sheet, 32 kebobolan dalam 33 pertandingan Ligue 1. Plus di UEFA Conference League ya, dia clean sheet 3 kali, kebobolan 5 gol dalam 7 pertandingan ya. Lille waktu itu kalah sama Aston Villa lewat adu penalti. Nah, tapi meskipun ya tersingkir dari Conference League, rupanya Lille bisa lolos ya ke Champions League setelah finish di peringkat 3 kalau nggak salah ya, peringkat 3. Ligue 1 2023-2024 akhirnya dia main di Champions League dan performanya di sana sangat luar biasa karena Lille ini bisa menang loh lawan Real Madrid 1-0,
lawan Juventus 1-0 dan lolos ke 16 besar secara langsung ya. Finish di 8 besar klasmen fase liganya Champions League. Di situ Chevalier mainnya keren banget. Dan di Ligue 1 sendiri dia mencatat 11 clean sheet dalam 36 kebobolan dalam 34 pertandingan. Akhirnya dia nggak pernah absen nih main buat Lille di Ligue 1. Nah, di situ dia dapat penghargaan Golden Glove ya sebagai kiper terbaik Ligue 1 2024-2025. Nah, disitulah mungkin mulai tuh Luis Enrique ini tertarik nih sama Chevalier. Oke, itu dari statistik kebobolan, clean sheet, sama jumlah pertandingannya. Perjalanannya dia dari tim U19-nya Lille sampai akhirnya bisa jadi kiper nomor 1. Nah, kalau kita lihat dari statistik performanya dia, ya kan, karena yang dilihat kan adalah bagaimana dia bisa terlibat dalam membangun serangan. Jadi kita lihat dulu nih, akurasi passingnya itu berapa. Kalau dari FOTMOB sih, akurasi passingnya Chevalier itu mencapai 77%. Selain itu, dia ngelepas 158 akurat long balls ya. Jadi akurasi umpan lambungnya itu 158 atau 43,3% kalau diangkain. Save percentage-nya itu 72,7% ya. Atau in total, Chevalier melakukan 96 penyelamatan selama semusim di Ligue 1. Pada 2024-2025. Sayangnya dia nggak pernah save penalti, tapi ya udah nggak apa-apa ya. 11 clean sheet dengan 96 saves itu catatan yang cukup bagus dan akurasi operan yang mencapai 77%. Ya kan kalau kiper kan pasti ngopernya kan kalau ke deket back yang deket-deket ya nggak selalu umpan lambung juga kan. Cuma di sini ya kelihatan bahwa sebenarnya Chevalier ini memang punya bakat lah untuk menjadi kiper modern yang lebih terlibat dalam membangun serangan dari belakang. Itu yang diinginkan sama Luis Enrique dan akhirnya dia ganti Donnarumma dengan Lucas Chevalier ya. Jadi itu sekilas mengenai profilnya Lucas Chevalier. Kalau dilihat dari statistik clean sheet-nya ya selalu 2 digit clean sheet di setiap musimnya bareng sama tim utamanya Lille dari 2022-2023. Artinya ya dia sebagai kiper muda cukup teruji lah di Ligue 1 selama 3 musim bareng Lille. Plus dia main bagus juga di Conference League 2023-2024 dan juga Champions League. Artinya level Eropanya juga udah meningkat nih. Tapi dia belum masuk ke jajaran kiper timnas Prancis karena timnas Prancis ini kipernya masih Mike Maignan. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan Lucas Chevalier ini main bagus di PSG bisa mencatat 2 digit clean sheet juga di situ. Plus ya bawa PSG melangkah jauh di Champions League, bukan nggak mungkin Piala Dunia 2026 nanti kiper timnas Prancis ini persaingan akan jauh lebih ketat karena adanya Chevalier. Apakah Mike Maignan bisa mengamankan posisinya sebagai kiper utama atau justru dia menjadi korban keduanya Chevalier nih? Dia udah geser Donnarumma di PSG dan apakah dia bisa geser Maignan di timnas Prancis? Ya kita lihat aja. Cuma secara statistik dan performa sih ya cukup oke. Dia catat clean sheet di laga pertamanya bareng sama PSG di Ligue 1. Ya kan, dia menang 1-0 kemarin kan. Udah gitu di UEFA Super Cup kemarin, dia juga save 1 penalti apa 2 penalti ya. Pokoknya dia tampil cukup heroik lah pas adu penalti kemarin itu kan. Jadi di UEFA Super Cup dia mainnya ya oke, lumayan lah ya. Meskipun kebobolan 2 gol, tapi di adu penalti dia cukup bagus mainnya. Di Ligue 1 laga pertamanya berakhir dengan clean sheet ya. 1-0 Paris Saint-Germain itu menang. Jadi kita lihat nih apakah Chevalier bisa tampil konsisten barengan sama PSG mengalahkan atau menyamai capaian dan rekor-rekor yang diciptakan sama Gianluigi Donnarumma, atau jangan-jangan Luis Enrique ini salah milih kiper nih, atau Chevalier akhirnya nggak bisa memenuhi ekspektasi untuk menggantikan posisi Donnarumma. Oke, kita lihat aja di musim 2025-2026. Itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Audible, nyala loncengnya supaya dapetin update video baru, dan jangan lupa untuk masuk ke page gue di IDN Times, linknya ada di deskripsi. Lu bisa dapetin banyak banget artikel seputar hal-hal menarik terkait sepak bola, fakta unik, trivia, profil pemain, analisis taktik, semuanya ada di page gue di IDN Times. Link di deskripsi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Ramantio, ciao ciao.